munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus pidana Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat yang menyatakan para pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus pidana Cirebon makin kuat setelah permohonan pra-peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri Bandung nomor 10 /2004 PN-BDG. Jika menilai kasus pidana Cirebon sangat masuk akal, para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Saiful dan Karta, kasus Kemat dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2011 terjadi pada diri para pemohon PK. Karena setidaknya terdapat beberapa kesamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus pidana Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka belaka. Yang perlu digarisbawahi dalam pengungkapan kasus-kasus terdahulu seluruhnya diungkap dengan adanya mengandalkan pengakuan para terpidana. Untuk sampai pada adanya pengakuan tersangka atau terdakwa atau terpidana, metode penggunaan kekerasan dan pemeriksaan kerap menjadi pilihan yang paling mudah. Sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dilakukan. Hal ini disinyalir terjadi dalam kasus pidana Cirebon, di mana proses pengungkapan atau pembuktian awal tidak didukung proses scientific crime investigation. Hal mana diakui dengan tegas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ketika menyampaikan arahan di hadapan Wisudawan STIK PTIK yang dibacakan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto pada acara wisuda STIK PTIK pada hari Kamis 20 Juni 2004 yang lalu, bahwa yang paling naif jika proses pengungkapan atau pembuktian awal kasus pidana Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Vina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Vina. Dalam kesurupannya itu Linda menerangkan bahwa yang merasuki tubuhnya adalah arwah Vina dan di hadapan kakak kandung Vina yang bernama Marliana. Linda menerangkan secara detail kejadian yang menimpa Vina. Rekaman suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana, dan keesokan harinya saksi Rudiana beserta bawahannya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Vina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Vina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Vina adalah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Apabila benar, sekali lagi, apabila benar penyelidikan awal atas kematian Eki dan Vina berawal dari kerasukan atau kesurupan Linda, maka sangat masuk akal bila masyarakat berpandangan bahwa pengungkapan dan pembuktian awal kasus Vina Cirebon yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana menggunakan mystic crime investigation yang sangat bertolak belakang dengan metode ilmiah, yaitu scientific crime investigation, yang pada akhirnya hasilnya sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa setelah berjalan 3 bulan lebih berbincang kasus Vina Cirebon di tengah-tengah masyarakat, khususnya di berbagai platform media sosial yang disertai dengan berbagai ragam kontroversi dan spekulasi, kini masyarakat dihadapkan pada adanya 2 kemungkinan dengan apa yang terjadi pada dalam kasus Vina Cirebon. Apakah kematian Eki dan Vina itu akibat pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas tunggal? Terlepas dari kontroversi dan spekulasi semuanya ini, para pemohon PK makin memiliki keyakinan yang kuat untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 untuk putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B garis miring 2017 PNCBM yang sudah berkuatan tetap melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ini sebagaimana diatur di dalam pasal 2263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Mengingat dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas in dubio pro reo yang mengandung
Jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dan suatu perkara, kasus dalam hal ini pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menentukan perdata. Dan itu oleh tiga, dasar hukum permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh pemohon PK, bahwa peninjauan kembali merupakan satu upaya yang luar biasa yang menjadi hak para terpidana atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkasu terpidana di hukum penjara seumur hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 193. Keterangan yang diberikan pada saat pengadilan didasarkan pada kebohongan atau keadaan yang tidak benar. Saksi Teguh memberikan keterangan bohong atau tidak benar tersebut disebabkan karena saksi diancam oleh penyidik kalau tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan keterangan saksi Abdul Basren, maka dirinya akan dimasukkan ke penjara sebagai para terpidana lainnya. Menurut saksi Teguh Wijaya, keterangan yang disampaikan pada persidangan saat itu adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan saksi Teguh Wijaya yang akan disampaikan pada persidangan diantaranya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 saksi ke warung Bu Nining sudah ada para pemohon PK Eko Ramadhani, Muhammad Taufik, Ahmad Saifuddin, dan Okta Rangga Pratama yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi. Lalu kemudian saksi menjemput Pramudia Wibawa Jati dan kembali berkumpul bersama mereka sambil meminum minuman ciu. Bahwa kemudian pada tanggal 21 WIB saksi dan teman-temannya tersebut ditegur oleh Bu Nining sehingga saksi dan mereka berpindah ke depan rumah neneknya Hadi Saputra. Sekitar 15 menit kemudian saksi bersama Pramudia Wibawa Jati pergi membeli nasi kuning lalu kembali lagi ke rumah neneknya Hadi Saputra. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 pada jam pukul 22 saksi bersama dengan teman-temannya berpindah ke rumah kontrakan Pak RT Abdul Basren dan tidur sampai sekitar pukul 04 WIB, lalu pulang ke rumah bersama Pramudia Wibawa Jati. Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan bohong atau tidak benar dengan menyatakan bahwa saksi bersama Pramudia Wibawa Jati pergi jalan-jalan mencari gorengan dan kemudian setelah itu pulang ke rumah Pramudia Wibawa Jati dan menginap sampai pukul 4 pagi. Dua, keterangan saksi Rangga Pratama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris yang kami tulis. Jadi tidak akan kami bacakan. Ini dianggap dihapus. Selanjutnya, saksi pada persidangan saat itu akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta sebenarnya, diantaranya sebagai berikut. Bagian 2, keterangan saksi Okta Rangga Pratama. Ya, ada endpoint atau dihapus? Ada dihapus baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihapus. Di bawah keterangan saksi Okta Rangga Pratama itu disalurkan. Ya. Enggak. Saksi Okta ya. Ya. Dihapus. Sampai ke lainnya. Ya. Ya. Selanjutnya untuk membeli bensin di perbatasan kota sebelum flyover. Lalu sebelum sampai di pom bensin, Eka Sandi turun di SMP 11 Cirebon. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan berdua dengan Saka Tatal ke tempat pom bensin.
bahwa setelah itu saksi balik lagi ke SMPN 11 Cirebon menemui Eka Sandi sekitar pukul 16.30. Ketika saksi sampai di depan SMPN 11 Cirebon, saksi melihat Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Adi Saputra, Eko Ramadhani, dan Sudirman berada dalam mobil berwarna hitam. Kemudian saksi langsung mengambil mereka, tetapi saksi langsung ditarik oleh dua orang dan dipukuli di bagian wajah, ditendang. Satu orang menarik saksi dan satu orang menarik kata ketika saksi masih ada di atas motor. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil, langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri. Saksi sambil mengatakan, masuk, bawa masuk semuanya. Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama dalam mobil, saksi dipukuli oleh dua orang polisi yang disuruh untuk mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon sekitar pukul 17.30, saksi dan para pemohon PK Eko Ramadhani disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam, alat vital, dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gubun. Sekitar pukul 24 WIB malam, bersama yang lainnya dibawa keluar. Kemudian di depan ruang tahanan, penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing karena Sudirman meminta minum oleh penjaga tahanan. Kalau tidak, saksi dan pemohon PK dipukuli. Setelah itu saksi dan pemohon PK disuruh masuk ruang tahanan sambil dipukul menggunakan gembok sel tahanan. Kemudian besok harinya saksi dibawa ke ruang kanit dan dibebaskan dengan syarat wajib lapor selama 1 bulan. 4. Keterangan saksi Sakatata bahwa saksi pada Rabu 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16, saksi dari rumahnya pergi bertiga dengan Eka Sandi dan Renaldi untuk membeli bensin di perbatasan kota sebelum flyover. Lalu sebelum sampai di pom bensin, Eka Sandi turun di SMP 11 Cirebon, kemudian berdua dengan Renaldi ke tempat pom bensin. Bahwa setelah itu saksi balik lagi ke SMP 11 Cirebon dan menemui Eka Sandi sekitar pukul 16.30. Ketika saksi sampai di depan SMP 11 Cirebon, saksi melihat Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Adi Saputra, Eko Ramadhani, dan Sudirman berada dalam mobil berwarna hitam. Kemudian saksi langsung menghampiri mereka, tetapi saksi langsung ditarik oleh dua orang dan dipukul bagian wajah, ditendang. Satu orang menarik saksi dan satu orang menarik Renaldi ketika saksi masih di atas motor. Bahwa kemudian Pak Rudiana turun dari mobil, langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke pipi kiri saksi sambil mengatakan, masuk, bawa masuk semuanya. Lalu saksi masuk ke dalam mobil. Selama di dalam mobil, saksi dipukuli oleh dua orang polisi yang disuruh mengaku sambil ditempeli rokok yang masih menyala. Kemudian kami dibawa ke Polresta Cirebon. Sampai Polresta Cirebon pukul 17.30, saksi dan para pemohon PK disuruh jalan jongkok dan didatangi sekitar 10 polisi sambil ditendangi dan dipukul untuk menuju ruang kanit. Kami semua di ruang kanit dipukul, diberi balsam alat vital dan mata, dibakar rambut, serta dipaksa untuk mengakui perbuatan oleh Pak Rudiana, Pak Aris, dan Pak Gubun. Sekitar pukul 24 WIB malam, bersama dengan yang lainnya dibawa keluar. Kemudian di depan ruang tahanan, penjaga tahanan menyuruh kami meminum air kencing karena Sudirman meminta air minum oleh penjaga tahanan. Kalau tidak, saksi dan para pemohon PK dipukuli. Setelah itu saksi dan para pemohon PK disuruh masuk ke ruang tahanan sambil dipukul menggunakan gembok sel tahanan. 5. Keterangan saksi Liga Akbar Cahyana. Saksi Liga Akbar Cahyana
Cahyana adalah saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 ITB 2017 PN Cirebon. Tapi keterangan pada saat itu tidak benar, karena saksi dibujuk oleh saksi Rudiana untuk menyatakan kesaksian sebagaimana akhirnya seperti yang ditertuang dalam BAP penyidikan dan persidangan. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan pada persidangan kali ini adalah keterangan yang benar-benar baru, sehingga bisa dimunculkan keadaan baru yang menentukan sebagai alasan peninjauan kembali. Nah, keterangan saksi Dede Riswanto. Keterangan Dede Riswanto adalah keterangan yang dibacakan di persidangan, bahwa keterangan saksi yang dibacakan di persidangan itu isinya bohong dan tidak benar. Bahwa pada dasarnya hampir semua keterangan saksi di persidangan berisi kebohongan, karena apa yang diterangkan dalam BAP dan dibacakan di persidangan itu berasal dari arahan rekayasa Rudiana. Keterangan saksi yang sebenarnya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa benar saksi membeli rokok di warung Madura, namun bukan pukul 21.30 tapi pada waktu sekitar Isya. Garis miring, garis datar, pada ketika pergi dari tempat pencucian ke warung Madura, saksi tidak melihat adanya sekelompok orang yang nongkrong di depan sel 11. Kondisi saat itu masih sangat sepi. Kemudian bahwa pada tanggal 21.30 tidak ada peristiwa lempar-lemparan batu dan kejar-kejaran motor atau perkelahian antar anak-anak muda. Kemudian saksi Dede adalah saksi yang disebut sebagai saksi Abidafid atau saksi yang disumpah dalam pemeriksaan penyidikan. Saksi Dede Riswanto mengaku melihat para pemohon PK melempari korban Muhammad Rizky Rudiana bin Listiana dan korban Vina Dewi Arsita, kemudian melakukan pengejaran dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban. Selanjutnya, dua baru selanjutnya kami hilangkan, mulai seingat dan jabut asli. Saya lanjutkan. Keterangan saksi Dede Riswanto tersebut tidak benar, karena sesungguhnya saksi Dede Riswanto tidak pernah melihat peristiwa yang diterangkan tersebut. Alasan saksi Dede Riswanto menerangkan tersebut karena diminta oleh saksi Aep dan saksi Rudiana. Saksi merasa berdosa karena akibat kebohongannya telah menyebabkan para pemohon dan terpidana lainnya masuk penjara atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian saksi pernah mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan, tetapi ketika ditanyakan kepada saksi Rudiana, maka disebutkan tidak usah datang atau tidak usah dihadiri. 7. Keterangan saksi Adi Haryadi. Saksi Adi Haryadi adalah saksi baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu malam sekitar jam 22 dalam keadaan hujan atau gerimis, saksi berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju makam Sunan Raja Dalu untuk berziarah atau musafir. Lalu sebelum flyover Talun yang ke arah Sumber, berlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Talun, saksi duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat. Kemudian saksi sedang makan di pinggir jalan, saksi mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor Xeon warna biru kuning tanpa plat nomor dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang jalan saya ke arah flyover Talun. Bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpleset dan jatuh
saksi melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal, dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat duduk saksi.